mahasiswa aja. Dia manggil, Mas, emang ngobrol sama siapa? Loh, calon tenan, saya bilang. Calon tenan gimana sih? Loh, itu calon tenan barusan, saya bilang, mau nyewa. Nih, saya tunjuk kiosnya, mau nyewa yang ini. Mas, maaf Mas, saya lihat dari tadi Mas sendirian. Halo, mabuk kali kalian ini, saya bilang begitu, sama bercanda. Nih, saya ambil DP, ada duitnya. Ya udah, selama agak ganggu, biarin aja. Tapi kalau ganggu langsung telepon. Oke. Tanya si mahasiswa, kenapa? Enggak, ada orang depan mobil. Mau dilihat tak? Enggak, gak usah. Terus sebentar lagi istri telepon. Gering. Saya udah gak enak nih hati, saya angkat. Tadi udah bilang ada orang berdiri kan, saya angkat. Istri cerita, Bang, ini di atasnya mobil ada yang ngelompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang beliau ini adalah seorang pegawai di salah satu kantin yang ada di kampus di daerah Jakarta. Jadi di sana selama beliau bekerja banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor ya. Dan di sebelah gue udah ada Om Kamal. Om, akhirnya Om datang lagi ke sini buat ceritain kejadian ini. Om, iya. Mau nanya nih Om, kejadian ini udah pernah diceritain di mana Om? Enggak pernah diceritain di mana-mana. Enggak pernah. Berarti baru pertama di Lonceng Misteri ini Om. Cerita yang waktu Om masih kerja di kampus ya, di kantin kampus. Iya, pengurus. Dan katanya Om sering nginep di sana nih, Ya, setelah setengah tahun kerja, karena ada kerjaan sampingan yang mengharuskan saya nginep di situ, kalau enggak jaraknya malah. Kampus kalau udah malam gelap loh, dan ini kantinnya lah. Ini Om Kamal nginep di sana Om ya. Nginep di sana. Berarti berapa lama kalau nginep di sananya? Sampai berhenti di sana. Total berapa lama nginep? Mungkin setahun lebih sedikit lagi. Setahun lebih nginep di kampus itu, di kantin kampusnya. Tapi enggak tiap hari ya. Oh, enggak. Ya pas ada kerjaan ya paling seminggu 2 kali gitu. Lumayan lah tetep Om. Setahun loh itu. Dan ini kenapa Om nggak mau nyebut nama kampusnya apa nih? Ya cuman menghormatin privasi aja. Karena itu ada yang ngelirik tuh. Karena kalau di Lonceng Misteri kalau cerita tentang kampus nggak apa-apa nih, biasanya kita sebut. Tapi Om Kamal kali ini mau nyamarin kampusnya. Ya, jadi kampusnya ini di Jakarta Selatan Om ya, kampusnya. Kampusnya di Jakarta Selatan guys ya. Lenteng Agung. Tuh. Seberangnya stasiun. Udah ketahuan dong, nggak apa-apa Om ya. Yang penting nggak nyebut mereknya. Ya, jadi yang penasaran sama ceritanya Om Kamal ini wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Om, langsung kita mulai aja nih Om cerita. Jadi kejadiannya ini sekitar tahun akhir 2016 sampai pertengahan 2018 lah. Oke. Yang waktu itu kebetulan saya kerja di lokasi kerjanya di salah satu kampus ternama lah di Jakarta. Ya, mungkin nggak perlu kita sebutin di sini ya. Jadi saya kerja itu di bos saya waktu itu. Bos saya itu punya kontrak kerja sama kampus, jadi dia itu kontrak bangun kayak kantin tapi modelnya kayak food court begitu loh Mas. Besar, ada 27 kios kalau nggak salah. 27 kios? Iya. Wow. Dia kontrak bangunnya 10 tahun sama pihak kampus. Oke. Dan saya masuk di situ 2 tahun sebelum kontrak itu berakhir. Ya kayak di
jadikan kepercayaan lah buat ngelola itu gitu loh. Iya. Waktu itu seingat saya Desember 2016 tuh saya pertama masuk. Jadi kalau saya gambarkan di sini di kampus kan ada universitas, fakultas-fakultasnya kan. Iya. Nah, jadi kantin yang saya kelola ini ada di salah satu fakultas. Jadi fakultas ini sebelumnya tidak punya kantin. Jadi fakultas yang lain punya tuh, tapi ditanganin sama kampus. Iya. Ini doang. Sebenarnya fakultas yang saya nggak sebutkan juga di sini. Fakultas ini nih, anggaplah ini saya fiktifin, fakultas kedokteran semisal. Saya masuk di situ mulai berapa bulan. Jadi di bawah saya, anggaplah anak buah saya waktu itu, ya karena cuman pengelolaan seperti itu ya, di bawah saya waktu itu ya OB, terus kios yang 27 itu disewakan lagi ke tenan. Oke, kita sewa-sewakan ke tenan yang mau jualan di situ. Oke, sebelumnya ini Om ya. Jadi gambarannya ini satu fakultas ada satu kantin dengan puluhan 27 nih. kios ya. Di kampus yang di fakultas Om ini kantin baru 27 kios total ya. Ya nggak baru 10 tahun kan itu kan. Cuman nggak dikelola kampus selama perjanjian itu. Jadi bentuknya indoor Mas. 27 kios ini di dalam ruangan indoor. Iya. Terus dengan 2 gerbang yang besar gitu sebelum masuk ke indoornya itu. Nah, terus ada satu ruangan, yang ruangan itu dijadikan ruangan saya, pas di samping pintu yang pertama. Pakai apa tuh, pintu harmonika gitu. Iya. Yang sebelah sana rolling door tapi gede. Nah, jadi pas ruangan saya ini kan kaca semua, kecil sih ruangannya, kecil banget gitu. Cuman bisa sofa, bangku, sama meja lah. Ke depan dari ruangan saya itu kan kaca semua ya. Depan ruangan saya itu bangku Mas, bangku kalau dari sudut pandangnya di ruangan saya, bangku banyak sama kios-kios yang terlihat dari ruangan saya. Bangku meja buat makan. Buat makan. Setelah itu agak ngeletel L. Di situ juga kios-kios juga. Kios yang udah ngeletel L ini nggak bisa terlihat dari ruangan saya itu. Oke. Nah, dan toilet ada di ujung letel L itu. Jadi di paling ujung. Jadi ruangan saya di ujung sebelah sini, toilet itu di ujung yang berseberangan. Tadinya OB itu sering cerita. OB kan kebetulan dari kampung lah ya. 2 orang ini ya masih polos. Mereka itu kan nginep jadi di atasnya kantin ini ada kayak tempat naruh barang sebenarnya, kayak kulkas-kulkas yang nggak dipakai atau yang nggak diambil sama tenan yang keluar diem-diem gitu dong. Iya. Terus ada space yang dijadikan kamar UB. Di situ ada bekas sofa rusak, ditaruh di situ. Terus ada meja. Terus kamar UB itu kayak dari apa ya? Kayak semacam bale-bale, cuman dikasih kasur Palembang gitu. Oh. Terus dikasih supply. Di situ OB tidur. OB bisa naik lewat tangga di depan, pas di luarnya itu. Di luarnya rolling door bisa lewat belakang. OB itu sering cerita kalau duduk gimana. Dia bilang malam diganggu. Ada inilah, ada itulah. Saya pribadi awalnya nggak percaya gitu. Pertama saya pikir begini. Pertama ini kan kota Jakarta gitu ya. Iya. Bayangan saya ya. Terus kedua, ya mungkin anak-anak ini kan dari desa gitu loh ya. Jadi masih pemikiran-pemikiran yang angker-angkeran gitu loh. Masih ke bawah gitu. Apalagi kalau malam kan mereka gelap tuh. Jadi udah, kadang kalau udah seharusnya jam operasional tuh jam 7 udah tutup sih. Cuman kadang ada mahasiswa-mahasiswa yang udah senior, mahasiswa semester akhir itu, kadang mereka masih nongkrong di situ meskipun tenan udah tutup sampai jam 10 malam. Oh, masih. Jam 11 ya. Tapi udah pada tutup kiosnya, cuma mereka nongkrong aja di situ. Setelah itu lepas jam 10, jam 11 sepi, gelap. Jadi cerita-cerita begitu sering saya dengar dari UB. Ada tenan yang menceritakan cerita yang angker-angker di situ juga. Saya nggak terlalu gubris. Saya mulai engehnya kalau
ternyata cerita ini bukan hanya mitos dan bukan hanya pemikiran dari OB-OB ini. Kira-kira saya kerja di sana mungkin sudah setengah tahun. Setelah saya kerja di situ setengah tahun, saya ada kerja sampingan, Mas. Kerja sampingan, yang kerja sampingan itu, kan saya jauh tuh, Jakarta Pusat ke kampus tuh jauh. Kalau saya harus pulang lagi ke rumah, terus besok paginya ke tempat kerjaan sampingan itu bakal jauh gitu. Jadi akhirnya setelah saya mulai kerja sampingan itu, setiap ada kerjaan sampingan itu saya nggak pulang. Jadi nginep di mana? Di kantor lah, Mas. Di kantor kan ada sofanya gitu kan. Saya pikir tidur. Biasanya kerjaan sampingan saya itu pagi. Waktu pertama saya nginep di situ, Mas. Gitu. Ini kejadian yang mulai saya alami sendiri, dan mulai di situ saya percaya kalau apa yang diceritakan UB ini bukan omong kosong gitu. Jadi malam itu mahasiswa udah pada pulang nih, Mas, kebetulan udah jam 10 tapi udah nggak ada orang. Oke. UB izin untuk istirahat. Pintu harmonika saya tutup, saya gembok dari dalam, termasuk pintu yang rolling door. Jadi sebenarnya nggak ada akses untuk UB masuk gitu. Jadi sebelum mereka naik itu saya gembok. Saya main HP itu di kantor. Mati semua lampu yang di kios maupun yang di mana? Tempat makannya gitu. Jadi satu-satunya pencahayaan terterang di situ ya ruangan saya itu. Saya main handphone tuh. Main handphone. Jalan raya namanya kampus kan gede. Jadi jalan raya tuh jauh banget, Mas. Jadi suara motor itu mungkin udah samar-samar ya, terdengar kecil. Jadi ada gerakan tikus pun gitu loh. Itu kedengeran banget gitu. Cicit misal atau tahu-tahu jadi di tempat bangku-bangku yang duduk itu di depan, entah di mana pastinya, kan banyak itu bangku itu ratusan mungkin. Entah di mana pastinya ada suara. Jadi Mas Gilang bisa bayangin nggak kalau teh, semisal teh nih ada esnya di dalam terus diaduk gitu, cleaning. Oh iya. Jadi itu suara ada di antara bangku-bangku di depan saya itu, tapi entah di mana. Karena benar-benar sepi, jadi suara itu benar-benar nyaring persis kayak es lagi diaduk tuh. Kling. Setelah itu kayak diisep yang kenceng banget tuh. Kayak orang lagi minum, dan itu suaranya kenceng gitu. Karena mungkin sepi itu tadi ya. Saya pikir, pertama saya nggak mau pikirin macam-macam. Saya ngambil HP, ya mungkin kejadiannya setelah setengah jam UB naik. Saya telepon UB. Saya telepon, mungkin 10 menit baru diangkat. Iya Pak, pengen kamu turun lah. Minum tapi. Enggak Pak, saya tidur nih sama Habib. Oh ya udah, saya matiin. Di situ saya mulai tanda tanya nih, gitu loh. Kok ada suara begitu, cuman kan nggak terlalu ini ya. Sudah, ada satu momen juga yang membuat saya waktu itu dekat dengan mahasiswa-mahasiswa yang udah semester akhir itu. Oke. Jadi ada satu momen yang buat saya waktu itu dekat sama mereka gitu. Jadi akhirnya singkat kata mereka itu sering lah, beberapa dari mereka itu ngobrol, duduk sama kita gitu loh. Saya pun enak lah punya teman malam tuh kalau duduk kan, yang tadinya sendiri. Oh, yang sering nongkrong ini ya? Yang sering nongkrong itu kebanyakan yang melebihi jam itu mahasiswa yang sudah senior gitu, udah semester akhir. Setelah kejadian gelas itu yang kedua, pernah satu malam nih, ya sama kejadiannya, UB sudah naik, sepi, dan ini tapi lebih malam nih, kayaknya sekitar jam 12-an lah. Yang kemarin tuh kan jam 11, setengah 11, ini jam 12-an. Saya main handphone tuh, saya lihat YouTube, macam kan ada wifi kan. Lihat YouTube, belum bisa tidur nih. Ini kan kaca semua Mas, di ruangan saya itu kan full kaca. Iya. Cuman bagian atasnya itu ada kayak gorden, tapi nutupin bagian atas doang. Jadi saya kalau lihat bangku-bangku itu kelihatan. Tapi untuk sampai ngelihat atap yang di depan saya tuh gak kelihatan karena memang kaca saya yang di atas tuh ada gordennya. Saya dengar pertama suara meja itu dibanting. Dibanting. Jadi kalau udah dimatiin Mas, lampu-lampu TOB naik tuh, lampu-lampu dimatiin,
Memang dari ruangan saya itu kelihatan bangku itu, tapi ya samar gitu, nggak terlalu jelas banget gitu. Namanya dimatiin kan gitu. Iya. Terus di luarnya kan cuma lampu dari gedung gitu-gitu doang, nggak, karena indoor juga kan. Jadi bangku tuh tempat duduknya itu kayak dibanting gitu, blang. Oke. Di situ saya sempat kaget kan. Saya kira masa ya tikus bisa jatuhin itu kan. Bentar lagi, brang. Ada mungkin 3 kali. Suara itu kencang banget. Dan itu benar-benar jelas suara itu kayak bangku yang udah dirobohin. Maksudnya diblang ke bawah gitu. Karena saya penasaran gitu. Maksud saya, ini apa sih yang bunyi gitu loh. Maksud saya, ini orang apa-apa. Kan mainan bangku saya pikir gitu. Saya sempat keluar tuh. Keluar tapi nggak sampai ke level L-nya ya. Jadi saya susurin yang sampai depan begini doang. Itu nggak ada satu bangku pun yang berubah dari posisinya. Udah saya balik ke ruangan saya main. Lihat YouTube lagi. Sebentar lagi ada suara itu kayak, mungkin kalau kayak kain sarung itu kalau digituin tuh kena angin itu kan kencang. Jadi suara kayak kain lagi gitu di depan kantor. Waktu saya lihat, jadi mungkin ini sosoknya ketutupan ini Mas, gorden. Jadi sudut pandang saya itu ngelihat sosok penuhnya itu ketutupan gorden yang di atas kantor saya itu, ruangan saya. Tapi sebagian bawahnya saya bisa lihat karena kan kaca semua di depan. Oke. Jadi saya lihat, ya mungkin kalau saya lihat semua sosok pakai baju merah gitu. Jadi saya lihat kayak orang pakai dress merah, jadi separuh badan dressnya toh. Jadi ke atasnya itu ketutupan gorden itu gak terlihat oleh saya gitu. Jadi suara yang kayak kain itu dari salah satu kios itu ngarah ke ujung jendela, bukan jendela ya, kaca kantin gitu. Dari luar tuh kan ada kaca kantin gitu. Tapi nyampe situ balik lagi gitu. Wah, itu saya udah gak penasaran sama sekali mau ngelihat gitu. Kalau saya keluar kan pasti ngelihat toh, kan pikiran saya seperti itu. Dan sepengetahuan saya yang ya mungkin logikanya aja, biasanya kalau begitu orang kan berpikirnya kalau nggak kuntilanak merah kan seperti itu. Image saya waktu itu, pikiran saya tuh berpikirnya ini jangan-jangan ini yang dinamakan apa namanya, kayak kuntilanak merah gitu. Cuman ya nggak penasaran juga, saya pengen lihat gitu. Itu saya benar-benar langsung, kantor tuh saya kunci, meskipun logikanya makhluk kayak gitu bisa masuk, cuman ya udah deh saya kunci. Saya milih tidur di sofa saya ngadep ke tembok gitu supaya apa namanya gak ngelihat. Saya tidurin tuh sampai begitu bangun juga udah pagi, ketiduran. Itu kejadian kedua. Ada juga kejadian jadi OB ini setelah saya percaya ya sama ceritanya OB ini. Jadi OB ini pernah malam gitu, malam jadi mereka tuh lari dari belakang nih berdua nih, kantor saya. Nah, waktu itu mereka belum tidur sampai 10:30. Jadi habis mahasiswa keluar tuh mereka masih bersih-bersih apa-apa gitu, nongkrong di bangku-bangku itu. Tapi semua udah dimatiin karena memang peraturannya tenan tutup, nggak ada orang, kita mati-matiin lampu. Oke. Jadi mereka masih duduk, entar lagi lari kantor saya. Semua kaget. Saya bilang, kenapa? Saya bilang. Jadi mereka ke toilet nih. Nah, toilet nih kalau masuk kayak ada itu loh Mas, apa namanya? Wastafel itu. Wastafel kayak yang di mall tuh, 2 begitu tuh, ada kayak lantainya gitu tuh. Terus baru kamar mandi. Kamar mandinya bebas sih, cewek cowok gitu. Mereka waktu salah satunya yang Wendy itu mau ke kamar mandi, dia ngelihat orang tua tuh duduk di wastafel. Sosok orang tua, jadi pakai apa ya, kayak pakai gamis gitu loh, baju gamis putih, jenggotnya panjang, sama bawa tongkat. Jadi dia duduk, ini kakinya nggak nyampe ke bawah, tapi tongkatnya nyampe ke bawah. Waktu si OB ini masuk gini, kan wastafel duluan tuh, masuk begini. Terus dia cuma dehem.
Itu dia lari, yang satunya ngelihat yang ini lari karena mereka kayaknya udah sering deh. Nggak usah dikomando lagi, mereka lari. Jadi OB itu pernah juga tuh di dalam kamarnya itu kan ada food case namanya yang nggak dipakai tuh, kayak kulkas makanan gitu tuh, yang ditaruh yang udah rusak-rusak. OB dari dalam kamarnya tuh denger di gudang tuh, kayak suara perempuan ngiki tuh. Jadi mereka lihat tuh ternyata kuntilanak duduk di atas food case begitu-gitu. Memang mereka sekedar cerita sih sama saya gitu. Ada satu kejadian ini saya ceritakan ya, dua-duanya terjadi pas saya lagi di kamar OB. Pertama, kejadian ini nggak terlalu malam, jam 7:30 kali. Karena di bawah masih rame. Waktu itu lagi ada jam karyawan. Udah capek naik 7:30, OB masih di bawah. Saya bilang saya mau istirahat dulu ya, iya. Lah di kamar OB kasurnya itu kan kasur Palembang. Mas Gilang, kasur Palembang. Terus di bawahnya kasur Palembang itu ya bale-bale kayu gitu loh. Saya duduk tuh lagi main HP. Saya lagi ngeliat, jadi kamar OB kan di atas nih. Saya ngeliat ke salah satu fakultas itu yang terdekat itu, gedungnya ya. Jadi situ kelihatan tuh jendela kan. Saya waktu ngeliat ke salah satu lampu itu, jendela di fakultas itu, ada perempuan. Cuman memang jauh sih, kayaknya bukan mahasiswa. Jadi satu perempuan tuh berdiri di jendela, ngeliatin begini. Pertama saya lihat, ini mahasiswa masa begini pakaiannya gitu. Jadi pakaiannya hitam-hitam semua. Terus pakai kerudungan hitam. Saya tahu mukanya tuh nggak ditutup gitu loh. Cuman kayak orang berkabung gitu. Oh, oke. Hitam. Tapi kayak gamis yang dipakai, bukan pakaian gitu. Dan itu buat saya hal aneh kalau mahasiswa. Dan itu benar-benar cuman ngejogrok di jendela itu, kalau nggak salah di lantai 3 di fakultasnya itu. Jadi lantai 2 itu lurus sama kamarnya UB, tingginya. Lantai 3 itu agak saya ngedongak ke atas begini. Jadi kayak lagi tahu saya ngelihat gitu. Kayak lagi ngelihat juga meskipun saya nggak bisa lihat matanya jauh kan. Gitu. Ya Allah, saya bilang, saya nunduk begini. Itu saya lihat kedua kalinya nggak ada. Saya yakin itu bukan orang. Saya terusin tuh, lihat Google berita-berita. Terus tiba-tiba, kan saya sila begini di atas kasur Palembang. Tiba-tiba di bawah saya, jadi di bawah kasur, itu kayak ada yang bergerak. Saya pikir tadinya ular. Gitu. Jadi bener-bener dulu kerasa banget tuh mas, di paha tuh bener-bener kayak disundul begini. Yeah. Saya kaget tadinya, saya pikir, ya Allah jangan-jangan ular. Bayangan saya ini masih kasur gitu loh. Ular masuk di bawahnya kasur gitu loh. Begitu kerasa banget dari pinggang ini sampai dari paha belakangnya sampai ke depan gitu. Sampai ke betis. Surat gitu. Tekanannya. Saking kagetnya, ya Allah, saya takut ular, saya buka. Begitu saya buka, saya nyadar ini kan kayu gitu loh. Masa iya hewan di bawah situ kan penyet ketundukan saya kan begitu. Udah ini gak wajar. Udah saya tinggal tidur deh. Udah tinggal tidur. Agak malam. Ya mungkin itu 7:30 ya. Mungkin saya tidur bangsa 2 jam kali. Maksudnya jam 8 langgep tidur. Saya duduk tadi 7:30 kan. Jam 8 langgep tidur ya. Bangsa jam 9:30 apa jam 10-an. Kamar UB ini ada yang ngetok. Tok. Saya kebangun tuh. Tapi saya dengar suara di bawah itu masih ada aktivitas. OB lagi pada kemana? Di bawah. Mereka kalau bawah. masih ada aktivitas, meskipun mahasiswa senior itu yang nongkrong doang, mereka nggak saya bolehin naik gitu loh. Kecuali semua udah gak ada orang, karena kan takut ada apa kan gitu. Udah tuh. Tok. Om gitu. Saya tahu ini suara salah satu dari mahasiswa semester akhir yang bisa dikatakan anak ini paling akrab loh sama saya. Mahasiswa ini anggaplah namanya Iwan ya. Iwan ini terakrab daripada yang lain sama saya.
saya kira lagi nongkrong, tahu saya di atas. Om, ya masuk mas, saya bilang. Dibuka tuh kamarnya UB kan dari kayu gini pintunya itu, pintu kayu 2 begini. Kan saya masih tiduran begini. Dia duduk di sofa. Jadi ini tempat tidurnya UB, meja, terus sofa yang ya setengah rusak lah sofanya itu. Dia duduk. Saya inget tuh tangannya dia begini. Gimana mas? Belum pulang mas? Dia cuma senyum sambil ngeliatin begini doang. Kok saya aneh gitu, namanya orang baru bangun tidur ya, kok aneh gitu, ditanyain cuma senyum doang. Maaf nih saya praktekin, kaki dia begini nih. Saya masih lihat mukanya nih, kaki dia begini. Cuman yang saya aneh waktu itu, saya lihat begitu dia kok senyum doang, kok aneh. Biasanya dia tanggap kan, hormat begitu. Saya lihat, jadi kakinya ini separuhnya itu nggak ada. Jadi dia duduk begini, maaf ya. Ini nggak ada. Tapi yang ini ada sepatunya, yang di bawah. Duh, saya lihat begitu kan kaget gitu. Karena saya dengar banget suara sepatunya. Lagian, kemana sih? Maksudnya kalau orang gitu kan nggak masuk akal lah. Nggak ada kakinya kan. Itu saya langsung malingin wajah. Terus dia cuma dengar dia senyum begitu doang ya. Apa? Jadi setelah saya malingin wajah ya. Jadi saya tadinya kan ngadep ke dia begini. Ya mas, gimana mas? Belum pulang mas? Dia cuma senyum begini sambil duduk begini. Begitu saya lihat kakinya, terus saya lihat, satunya ada sepatunya, satunya enggak kan. Saya langsung malingin wajah, udah gak kepengin ngomong gitu. Sama orang, ini bukan dia nih, saya bilang. Ini bukan dia. Terus dia keluarin suara ketawa. Tapi suaranya persis loh mas. Jadi, gitu doang. Tapi suaranya cowok ya. Itu saya udah gak kepengin ngelihat sama sekali. Itu saya ngadep sana terus. Sampai bener-bener saya ketiduran paling nggak tahu setengah jam apa sejam. OB naik, Pak bangunin. Begitu saya bangun, udah pada pulang, udah Pak pulang. Memang saya tanya sama OB, si Iwan tadi ada di bawah, ada Pak. Saya udah tahu ini bukan dia yang naik tadi. Kenapa Pak? Enggak, gak apa-apa. Saya nggak cerita kalau naik ini takut OB takut. Udah, saya turun. Ada juga mas, ini salah satu momen terseram yang buat saya itu sangat-sangat tidak masuk di logika. Kejadian ini hampir puasa 2018. Puasa, awal-awal puasa malah. 2018. Udah nih, lah 10 hari sebelum Lebaran, semua tenan tuh harus libur. Buka lagi nanti 2 minggu setelah Lebaran. Nah, udah nih, awal-awal puasa, ya mungkin baru seminggu lah puasa. Malam, saya duduk masih jam 7:30 lah. Di situ masih ada mahasiswa yang senior saya bilang itu, mungkin ada 7 anak gitu. Duduk di bangku-bangku yang masih di depan ruangan saya itu. Tapi beberapa bangku, mungkin ada 7 bangku gitu. Agak jauh, mungkin jaraknya 50 meter dari saya. Saya ngelihat ke mereka. Udah, saya duduk di bangku biasa tuh. Terus gak lama jadi di pintu kantor saya, langsung pintu harmonika, pintu masuk gitu. Dari pintu masuk pertama itu, cewek. Jadi penampilannya sih masuk akal sih kalau dibilang mahasiswa. Tapi kayaknya kalaupun mahasiswa dia tuh alumni kali, mungkin usianya sekitar 30-an lah. Nah, tapi penampilannya masih keren kayak mahasiswa ya. Misi gitu. Oh misi silakan, karena saya biasa kan nggak kaget, biasanya orang begitu tuh mau nanya sewa gitu loh. Masuk duduk mbak, duduk. Bener nanya sewa. Udah saya jelasin panjang lebar. Tengah-tengah ngobrol panjang, saya ngobrol ya mungkin setengah jam lah total obrolan saya sama mbak itu. Di tengah-tengah saya ngobrol, saya ngelihat ke mahasiswa itu. Mahasiswa tuh ada yang satu ngadep ke saya, ada yang berapa yang ngadep belakangnya saya itu. Jadi sama-sama ngelihat gini ke kantor. Gitu, lihat kantor udah. Ya saya biasa lah, kira dia ngelihat karena tamunya cewek. Biasa pikir saya anak muda kan. Udah ngobrol. Sampai akhirnya dia DP 500.000. DP nih. Dia bilang nanti mau bayar sisanya
kalau masukin barangnya kapan Pak? Saya bilang, ya liburnya kapan Om? Liburnya saya bilang puasa kurang 10 hari, saya bilang begitu. Apa lebaran kurang 10 hari. Tapi saya lebaran kurang 9 hari masih buka, saya bilang. Yaudah terakhir aja Om, udah selesai. Udah, pamitan pulang. Saya anterin tuh sampai depan itu ruangan saya begini kan udah harmonika. Saya lihat dia jalan gitu. Saya pikir dia bakalan keluar naik KRL. Karena kebetulan kan stasiunnya nggak jauh tuh. Ya, seberang tuh ya. Baru Kampus. baru keluar. Udah deh. Baru keluar tuh udah KRL tuh. Jadi saya pikir nggak naik motor, udah naik KRL. Udah tuh. Setelah nganterin mereka keluar, saya nyamperin mahasiswa, belum pulang nih. Nanya mahasiswa itu. Dia manggil, Mas, emang ngobrol sama siapa tadi? Loh, calon tenan, saya bilang. Calon tenan gimana? Saya bilang. Loh, itu calon tenan barusan, saya bilang, mau nyewa. Nih, saya tunjuk kiosnya, mau nyewa yang ini. Mas, maaf Mas, saya lihat dari tadi Mas sendirian. Halo, mabuk kali kalian ini, saya bilang begitu tuh, sama bercanda. Nih saya ambil DP, ada duitnya, 500. Duit beneran? Iya, masa Mas? Saya lihat beneran Mas semua. Pulang mending deh kemalaman, saya kan bercanda sama mereka. Kalau enggak nih, ada yang minum kali ini, nggak hayal begini gitu. Udah mereka kayak gimana ya, mau maksa saya mungkin juga, yang saya ngeluarin duit 500.000. Udah selesai. WA beberapa hari setelah itu WA, kapan masuknya, Mbak saya buka hari ini terakhir. Udah saya masukin hari itu ya Pak. Balas ya. dia? Balas. Oke, udah selesai. Jadi anggap nih hari ini terakhir nih ya. Dia datang nih malam, tapi udah tenan udah pada tutup. Oke. Karena sehari sebelumnya saya doang yang masih buka sama nge-briefing OB, nanti datangnya tanggal sekian ya, jangan telat begini nanti kuncinya saya taruh di sini deh biar ini gini udah. Datang 7:30 malam. Jadi OB ini mau pulang besok pagi. Kalau saya waktu itu rencana mudik lebaran kurang 5 hari. OB ini besok paginya mau jalan nih, mau pulang ke Jawa Tengah. Jadi dia datang malam, seret, naik pickup. Si ceweknya juga naik pickup. Jadi di pickup itu nggak ada kulinya, saya ingat. Jadi cuman supir, si cewek itu. Sama barang-barang di dalamnya itu ada showcase, terus kayak kompor segala macam sama spanduk. Mas bisa nanti tolong OB-nya bantu masangin spanduk nggak? Ntar saya kasih uang. Saya bilang OB kasih uang tuh, ntar buat tambahan ongkos pulang ya. Iya dah Pak, mau Pak. Saya bilang. Selesai. Iya Pak, gak apa-apa. Bantuin sama supirnya itu nurunin barang tuh. Ditaruh dalam kiosnya. Itu mungkin ada 1,5 jam kali nongkrong sama saya Mas Gilang. Ngobrol segala macam dari kantor, ngobrol ke apa? Ke depan kios gini. Gunaro. Dia bilang begini. Pak, boleh nggak Pak, saya pelunasannya nanti aja, pas masuk, kata dia. Kan sekarang percuma juga, nggak buka. Ya juga sih saya pikir. Yaudah tapi pas masuk ya Pak ya, pas semua tenan buka, Mbak lunasin dia mau ditempatin nggak ditempatin dulu. Iya, oke. Berarti nggak jadi hari ini pelunasannya, oke. Selesai masang bannernya segala macam, Bube, dia pamitan, pulang. Selagi-lagi jalan kaki, karena itu kan mobil habis nurunin barang langsung jalan. Mobil langsung jalan? Langsung jalan, dia kan masih ngobrol sama saya, masih nata di situ, 1,5 jam lah kali. Membangsa jam 10-an saya ingat. Dia pulang, saya kebetulan naik motor malam itu. OB, yaudah nih pada naik ke atas ya, saya kunci-kunciin soalnya nih gerbang, jadi gak usah masuk lagi. Oke Pak, barang-barangnya udah gak ada diambil lagi ya, gak ada. Saya kunci, gerak-gerak, OB kan tinggal tidur, besok pagi dia naik bis. Udah saya kunci-kunci, naik motor pulang saya ke rumah. Sampai tenggat waktu
kios harus buka, Pak. Jadi selesai lebaran saya datang, UB udah di kamarnya. Memang kita pasin harinya kan, UB di kamarnya udah datang. Yuk bersih-bersihin dulu yuk, saya bilang gitu. Ayo, soalnya kan besok mau buka gitu kan, mesti berdebu kan. Jadi bersih-bersihin yuk, ayo. Terbuka, lihat. Itu saya kagetnya, sekaligus UB juga kaget, Mas. Itu kiosnya yang mbak-mbak tadi itu, bener-bener kosong, seperti kios tidak pernah diisi barang sama sekali. Yang tadinya kompor, showcase, banner, alat-alat udah dimasukin. Ya kayak kios belum pernah diisi sebelumnya. Saya kaget, pertama otak saya langsung mikir hilang nih barang. Ada yang ambil? Iya, cuman herannya kalau hilang gitu loh. Pertama, kenapa sampai yang receh-receh kayak maaf nih wajan itu, penggorengan, maksudnya sendok hilang sih kan gitu. Paling kalau mau dicuri ya yang berharga lah, tabung gas, kulkas ya kan. Pertama itu. Kedua, setelah ngelihat kios ini kosong, saya langsung cek-cekin kios yang lain. Soalnya kan nggak ada pintu-pintunya, cuma pintunya itu doang. Meskipun benar-benar berbentuk kios. Di tempat yang lain nggak ada. Minimal tidak ada sesuatu yang berharga kelihatan hilang di tempat lain. Misal yang berharga kan kelihatan toh, kayak kulkas. Mereka kayak biasa aja yang lain. Ini ludes-des, nggak ada kayak sebelum diisi barang aja. Termasuk banner pun nggak ada. Kan nggak mungkin juga kalau maling sampai ke banner-banner dibersihin begitu kan? Iya. Saya kaget. Loh Pak, kemana nih Pak? Coba cek-cekin tempat lain nggak ada yang ini, nggak ada yang berubah lah, anggap kasar katanya. Karena saya kaget, saya WA tuh Mbak. Assalamualaikum, Mbak bisa kesini nggak? Centang 1. Begitu saya telepon, WA pun nggak bisa kan, saya telepon biasa, nomor yang Anda putar salah. Dan tidak pernah bisa dihubungin lagi. Nomornya? Dari cerita itu yang saya paling penasaran itu supirnya itu supir beneran apa enggak gitu loh. Mobilnya apa waktu itu? Pick up sih nggak merhatiin, saya maksudnya pick up yang bak gitu belakang. Avanza, Xenia gitu. Oh enggak. Pick up yang box gitu ya. Jadi saya waktu itu yang jadi pikiran sama saya ini begini nih. Supirnya juga makhluk halus, apa memang supirnya juga disewa? Kalau disewa dari mana gitu loh. Ya toh, kan dia pick up barang loh. Ya Allah, Pen ini parah, saya bilang. Udah jangan cerita-cerita sama siapa-siapa, saya bilang gitu. Itu benar-benar nggak logis, Mas Gilang. Iya. Di situ ada CCTV nggak? Nggak. Nggak ada ya? Sayangnya nggak. Sayangnya nggak ada CCTV? Sayangnya nggak. Gila. Tidak pernah ada itu. Mulai saya pertama masuk, mulai tempat itu dibangun sampai selesai kontrak tidak pernah ada CCTV. Berarti benar kata mahasiswa ya? Om waktu itu ngomong sendiri segala macam. Dikiranya mahasiswa ngeledekin Om waktu itu, mungkin Om mikirnya gitu. Pertama saya begitu. Kedua saya jangan pikir-pikir namanya manusia. Jangan-jangan anak-anak nih habis minum di mana terus ngegelingnya di kantin gitu loh. Biasanya kan kayak ya udah kayak nakut-nakutin Om. Iya, saya pikir satu juga itu gitu loh. Wong duitnya ada. Saya justru yang mereka ini duitnya saya. Ada memang. Cuman dia bilang pelunasannya tuh yang ditunda pas buka. Namanya siapa Mas, ingat nggak Om? Asli Nama asli siapa? Dewi. Gak bisa dihubungin nomornya. Dia ngaku namanya Dewi. Nama kiosnya ingat nggak waktu itu? Lupa nama kiosnya. Lupa nama kios. Jualan apa deh? Kayaknya nama kiosnya begini nih, cuman lupa namanya ya. Nama orang tapi bukan nama dia gitu loh. Oh, jual apa waktu itu? Mie rencananya. Mie apa? Mie Aceh sama nasi goreng Aceh. Mie Aceh sama nasi goreng Aceh. Jadi namanya kiosnya itu kayak nama orang gitu loh, maksudnya kayak ya, misal Mas Gilang buka karena belum nikah nih, nama ponakan karena sayang, atau Mas Gilang udah menikah punya nama anak atau nama istri gitu. Tapi bukan nama dia. Cuman detail namanya Talita apa siapa gitu lupa saya, nama kiosnya.
Kayak seblak kan banyak nih, seblak Sabrina, Ya, yang gitu tuh. Nasi seblak Maulida. Ini mie Talita gitu ya. ditangkep lagi tuh. Itu banner-bannernya kosong, gila. Kosong. Kosong kayak belum pernah ditempatin aja Mas. Mana tuh kampus ya ikonik banget di situ ya. Banyak. Kampus ikonik banget di situ, pinggir jalan, seberangnya stasiun. Jadi giring terus tadi. Jadi ada satu cerita nih. Apa tuh? Tapi nggak tahu berkaitan. Saya rasa sih nggak berkaitan sama makhluk-makhluk yang ada di kampus itu. Cuman karena kejadiannya, timingnya di waktu-waktu yang ya tahun itu gitu loh. Terus kejadiannya nggak jauh dari situ gitu. Saya ceritakan juga. Tapi saya yakin sih nggak ada kaitannya sama yang di kampus itu sih. Jadi pernah suatu malam nih saya pulang naik KRL gak bawa motor. Ini namanya 28 kilo pulang pergi. Kalian tahu kan jalanannya tuh macet-macetannya itu kan banyak. Parah daerah situ. Jadi kadang semangat bawa motor, kadang enggak naik KRL. Udah malam nih, kira-kira jam berapa ya? 10:30 lah. Saya mau pulang malam. Jalan nih, set keluar. Dari halte ke stasiun tuh nyebrang. Pulang nih keluar dari kampus tuh kan langsung stasiun. Udah nih 10:30 Mas di stasiun sekecil itu. Dengan mudahnya saya duduk dan saya satu-satunya orang yang lagi nunggu KRL di stasiun itu. Jam berapa sorry tadi? 10:30 malam. Loh. Oke, Kosong kan bangku, tahu kan bangkunya KRL gitu. Di ruang tunggunya ya di stasiunnya ya. Seberang maupun di sisi saya yakin cuma saya tok yang duduk di situ. Udah, tak lagi kereta mungkin 10 menit lah. Berhenti. Buka pintu, seret. Saya masuk. Baru masuk, kereta nutup nih, saya noleh begini. Maksudnya masih balikin badan begitu. Balikin badan ke arah pintu. Itu di tempat saya duduk tadi. Jadi ada cewek. Saya pikir pakaiannya sih kayak mahasiswa maupun usianya gitu. Cuman duduk begini Mas, rambutnya mukanya pucet banget, rambutnya panjang. Pakai celana jeans, bawa tas. Duduk begini. Ya Allah tadi. Itu sampai kereta jalan tuh saya lihat tuh. Itu saya pikir tadi nggak mungkin kalau itu nggak ada orang tadi kan. Iya. Gitu. Jadi kan bangkunya KRL tuh bangku stasiun kan mungkin ada cukup 3 orang, di situ cukup 3 orang di stasiunnya kan. Ya di bangku tempat saya duduk itu tadi di Safan ini. Jadi saya cuma naik, noleh ke belakang, langsung ada itu duduk begini sampai kereta jalan. Nah itu kejadian yang di stasiun tuh Mas. Cuman saya rasa nggak ada kaitannya sama yang di kampus itu sih. Ya maksudnya penunggunya sih. Cuman itu pertama dan terakhir itu untuk di stasiun itu ya. Singkat cerita sebenarnya ada beberapa kesaksian juga kan mahasiswa yang pernah ngelihat malam ini gitu, apalagi yang suka nongkrong malam ya. Di sini ada satu cerita yang dialami, bisa dikatakan dialami saya, dialami istri juga. Ini bisa dibilang terakhir kali saya ke sana. Jadi kira-kira bulan September 2018 saya udah nggak di situ. Udah selesai lah kontraknya. Ya. Selesai itu saya ada kerjaan di Malang tuh. Jadi ada kerjaan di 2018 akhir di Malang nih, saya berangkat ke Malang. Nah, saking akrabnya saya sama mahasiswa senior yang ada di kampus itu, jadi mereka kayak teman, masih di Malang juga masih tanya-tanyaan kabar. Pas Lebaran 2019 saya nggak pulang karena kebetulan mudik, saya kan ke Surabaya ke rumah ibu. Setelah Lebaran 2019 justru saya mudik ke Jakarta nih ceritanya. Karena istri kan orang tuanya sini. Mudik ke Jakarta saya, anak saya waktu itu istri. Kebetulan ada teman saya
laki nih dari Bondowoso pengen bareng juga ke Jakarta. Udah saya pikir bisa gantian nyetir toh, gitu kan, naik mobil. Jalan ya kita, kadang jalan gantian nyetir sama temen. Masuk ke Jakarta hari itu, jadi saya waktu di jalan ini masih ya Cikampek atau apa itu masih WA-an tuh sama anak-anak kampus yang apalagi termasuk Iwan yang saya bilang tadi nggak kelihatan kakinya itu. Saya nyampe Jakarta pokoknya 3:30 pagi. Saya ingat tuh 3:30 pagi. Terus teman saya itu yang laki yang gantian nyetir, dia minta diturunin di Cawang karena rumah saudaranya kan nggak jauh Cawang, udah turun. Saya bingung nih 3:30 nih, saya mau pulang, ntar ganggu keluarganya istri kan, masih pagi banget. Apa momen ini saya jadikan kesempatan sih main sama anak-anak di kampus. Saya lihat di belakang anak tidur, anak saya di mobil tidur. Jadi di bangku tengah nih istri, mobilnya kan Avanza gitu, istri, anak tidur. Di belakang banget ditekuk bangkunya diisi barang-barang lah, tas segala macam. Saya bilang sama istri, "Sik mampir kampus bentar ya, takut maksudnya nggak ketemu lagi gitu, nggak ada momen yang pas untuk kumpul." Oh iya. Oke, saya main ke situ ya bentar ya, saya bilang. Oh iya saya. Ada beberapa orang katanya masih yang di situ. 3:30 nih, bangsa mungkin jam 4 kali pas nyampe di kampus itu. Saya turun, lah kan masih gelap sebenarnya. Mobil itu saya parkir di dekat kantin yang saya kerja. Meskipun nggak dekat-dekat banget sih, mungkin jaraknya 20 meter gitu. Masih di luar pagernya begini. Tapi di area parkiran, saya parkir situ. Saya kunci dari dalam, glek. Saya bilang jangan dibuka kalau bukan saya ya sama istri kan. Hasil saya nyalain. Saya pikir sebentar, paling setengah jam main sama anak. Saya jalan tuh ke belakang kampusnya itu, maksudnya ke gedung belakang. Tek. Mungkin 50 meter kali. Jalan duduk nongkrong sama mereka. Lama gak ketemu ya. Ngobrol lagi ngobrol. Istri WA. "Abang, di depannya mobil kok ada orang berdiri ngeliatin terus." Saya kira apa mahasiswa kali ya, saya pikir. Maksudnya ngeliatin terus. Security dah, bukan katanya. Security kan pakai seragam pasti. Saya kenal semua security. Bukan katanya. Ya udah selama gak ganggu biarin aja, tapi kalau apa namanya ganggu langsung telepon, saya bilang gitu. Oke. Tanya si mahasiswa, "Kenapa?" "Oh, enggak ada orang depan mobil." "Mau dilihat ah?" "Enggak, gak usah." Terus bentar lagi istri telepon. Gering. Saya udah nggak enak nih hati, saya angkat. Karena tadi udah bilang ada orang berdiri kan, saya angkat. Istri cerita, "Bang, ini di atasnya mobil ada yang ngelompat," katanya. Wah. Jadi orang yang tadi di depan tuh katanya ngelompat ke atasnya mobil. Jadi brang begitu suaranya. Maksudnya dilompatin di atasnya mobil. Saya pikiran demi Allah waktu itu orang mas gitu loh. Saya pikir semabuk-mabuknya orang ya gak ngelompat di atas mobil kan gitu. Dong. Gedor mungkin iya, saya pikir begitu. Langsung ke sana sebentar. Saya tutup telepon, saya bilang sama mahasiswa itu, "Ayo, biar cepat saya mau goncengin naik motor," gitu. Pikir saya nih, kalau nyampe situ terus orang bersenjata atau apa, minimal dia bisa saya suruh balik untuk manggil yang lain kan gitu. Karena saya pikir juga kalau itu mahasiswa nggak mungkin resek begitu mas. Gitu. Iya. Begitu saya nyampe sama mahasiswa itu, saya bilang sama dia jangan deket-deket, jadi dia bisa lari gitu kalau ada orang. Saya muterin mobil itu, nggak ada orang memang di situ. Di atasnya tuh pohon tapi nggak nyentuh daunnya sih, nggak ada orang. Saya gedor tuh jendelanya mau kaca mobil kan gelap tuh, dok, kok nggak cepet dibuka sama istri. Saya tengok ke dalam begini kan. Mahasiswa tuh karena penasaran nggak ada orang, dia turun juga. Yang Iwan itu, saya tengok ke dalam begini. Jadi istri itu begini mas posisinya, nutupin mata. Saya panggil, bukain. Akhirnya dibuka ya sama dia. Dibuka, dia kayak ketakutan gitu. Kenapa? Jadi menurut dia, tadi itu ada orang berdiri di depan mobil. Setelah berdiri lama, dia nggak tahu tuh kemana tuh orang. Ya. Terus kayak ngelompat ke atasnya mobil, buang suaranya. Begitu dia ngelompat ke atas mobil, dia telepon saya. Waktu saya tutup telepon, istri noleh, jadi di belakang itu ada sosok hitam jongkok mas. Wah gila. Di tempat barang itu.
Makanya dia tutupan mata, gak berani lihat. Di situ langsung saya pamitan dikirim salam sama yang lain nih, takut. Untung anak tidur, Bang. Saya nggak bisa bayangin kalau anak juga ngelihat kan. Situ saya pulang. Ada satu momen juga yang saya lupa ceritain. Lumayan serem, tapi ini jadi ketarik ke belakang ceritanya. Pernah ada mas satu mahasiswa, jadi ini satu-satunya kejadian yang siang. Sejauh ini pengalaman yang cerita segala macam malam, tapi ini kejadian ada saya dan siang. Ada mahasiswi ini mungkin bangsa semester 5, semester 6. Bang cakep, anaknya namanya Wayan siapa gitu dipanggilnya. Jadi rambutnya gaya nih, panjang begini. Dia pergi ke toilet, siang tuh ke toilet, rame-rame lagi rame. Dia ke toilet, dia ngaca, jadi cuci tangan di wastafel, bukan di, jadi wastafel yang tadi ada orang dua dulu, dia ngaca nih, sambil cuci tangan, kata dia. Tahu-tahu dia teriak, geblak mas, pingsan. Dia teriak, dia terus pingsan. Karena memang waktu rame, jadi cepat orang diangkat kan, karena situ kan wastafel, diangkat, dibawa ke satu kios, dibawa ke kantor saya tuh, di sofa, tidurin, ada yang kasih minyak kayu putih sampai bangun. Bangun ditanya sama teman-temannya termasuk saya, kenapa Pak kok pingsan? Takutnya kan sakit atau apa. Jadi dia cerita, dia cuci tangan kan, sambil dia ngeliat kaca begini. Terus bayangannya dia itu di kaca, di cermin pantulan wajahnya dia ketawa mas. Dia saking kagetnya nggak sadar kata dia masih cuci tangan begini. Tapi tiba-tiba tangan, yang di cermin kan cuci tangan sambil ketawa juga. Cuman dia nggak ketawa. Yang di cermin tuh ketawa. Setelah ketawa, itu tangannya begini nih. Ke cermin begini. Tapi nggak keluar. Maksudnya, harusnya bayangan dia juga begini baru dong. Gitu. Di situ dia teriak, pingsan. Gitu. Itu satu-satunya kejadian siang yang saya tahu. Tapi kayaknya menurut saya, daerah deket toilet itu agak frontal itu. Karena UB itu paling sering kelihatan di situ, termasuk orang tua yang dihem tua begitu. Kini udah banyak banget ya kejadian-kejadian yang Om Kamal alamin di sana ya, dan pastinya saya juga percaya nih Om kalau di kampus tuh kan memang udah banyak lah pasti yang ngalamin mahasiswa kan. Salah satunya yang tadi Om ceritain tuh baru aja. Tapi kalau di sana tuh di kampus itu tuh yang paling terkenal tuh apa sih Om? Kayak misalkan kalau di UI kan di salah satu fakultasnya ada kuntilanak merah terkenal kan. Terus kalau di situ tuh apa sih Om biasanya? Kalau yang saya lihat dari cerita ya, dari ceritanya yang memang mahasiswa, saya rasa banyak sih mas mahasiswa yang tahu sih, maksudnya ngalamin juga ya, mungkin kakak-kakaknya dulu ya sering cerita juga. Tapi nggak fokus di satu ini sih kayaknya. Jadi menurut saya yang dari orang-orang yang cerita maupun yang saya sendiri, jadi nggak harus fokus kuntilanak merah atau apa. Jadi beragam sih gangguannya kayaknya sih. Jadi ada yang ngelihat perempuan begini, kuntilanak, ada orang hitam, ada sosok macam ya. Jadi nggak pernah yang spesifik satu ini gitu. Nah, ayo nih. Jadi buat mahasiswa juga yang di situ ya, yang masih kuliah di situ atau yang lulusan situ yang punya cerita horor di kampus itu, ya bisa nih cerita bagi-bagi nih Omnya di sini Om. Pasti kan kalau yang sangkatan sama Om yang waktu itu kebetulan sefakultas di tempat kantinnya Om kenal sama Om, pasti tahu nih kampusnya di mana. Kali aja ada sahabat loncengnya gitu. Dan ya di situ kan kampus mana lagi gitu. Yang gede ya kan selain UI. Bukan gede sih, saya bilang terkenal. Ya terkenal ya kan, selain UI di situ ya deket situ. Udah. Ya jadi buat sahabat lonceng yang kebetulan memang pernah berkuliah di situ atau ada sanak saudaranya yang pernah punya cerita di situ, ya bisa silakan juga, berbagi cerita. Ya, berbagi di sini. Karena kebetulan belum ada nih yang ngangkat ya kampus itu Mbak ya. Belum ada yang ngangkat ya. Kemarin kita ngangkat ITB. Rame tuh ngangkat ITB.
Jadi share pengalaman aja gitu, nggak apa-apa. Nggak ada maksud buat jelek-jelekin kampus. Yang namanya kampus buat tempat belajar Om ya. Ya cuman di mana tempat juga yang namanya makhluk itu kan ada loh. Pasti. Gitu. Cuman kalau dari sudut pandang mahasiswa kayaknya seru gitu. Dan ya ini dari sudut pandangnya Om Kamal sebagai pegawai di kantin di situ Om ya waktu itu Om ya. Yang ngurus di situ. Yang ngurus di kantin di salah satu fakultas di situ. Ya sebenarnya saya penasaran sama sosok Dewi nih Om. Waktu Ya nggak ada yang itu aneh, misterius banget ya. Itu nggak ada yang aneh Om waktu Om kan ngobrol dia Nggak ada. Saya pikir begini ya. Cuman saya kayaknya nggak sempet nanya deh Mas dia kuliah di situ apa enggak dulu gitu loh. Jadi tampang-tampangnya itu model kayak mahasiswa, tapi bukan mahasiswa gitu loh. Maksudnya gini loh. Cara dia berpakaian tuh kayak anak mahasiswa gitu loh ya. Maksudnya masih trendy gitu kayak mahasiswa lah. Cuman dari usianya udah 30 kali, kalaupun paling muda 27, 28. Enggak, gitu. dari cara ngobrol, dari gerakannya itu nggak ada yang Bagus, aneh. enggak, Logatnya logat orang Jakarta Iya biasa. Jakarta. Jakarta meskipun enggak logat lu gue sih maksudnya. Ya logat orang Indo. Orang Jakarta. Bahasa Indo biasa ya. Ya, lebih ke logatnya Jakarta aja, cuman sopan gitu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Om Kamal tentang kejadian-kejadian horor yang dia alamin di kantin kampus. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa ditekan tombol like-nya. Dan buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Om Kamal ini, khususnya yang sekampus sama Om Kamal di situ ya. Bisa berbagi ceritanya Untuk menambahin ya. Nah, untuk nambahin koleksi di kampus tersebut, cerita horornya ya. Bukan buat bukan ada maksud yang lain ya Om ya. Sharing pengalaman aja nggak apa-apa. Jadi bisa DM ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya. Lalu klik link yang ada di bio Instagram itu ya. Jadi langsung klik aja linknya, nggak usah nge-DM. Dan akhir kata gua Gilang izin pamit, Om Kamal juga izin pamit. Bye bye.